نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat melaksanakan perintahnya. Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir di rumahnya di Masjid Istiqomah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita orang Islam, salat Jumat berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, mari kita berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah, takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Tidak ada bekal terbaik menuju kepada liang kubur kita masing-masing kecuali bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairat taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah telah berwasiat, berbekallah kalian. Ingat kata Allah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Harta, pangkat, kedudukan, jabatan, istri, anak, mantu, cucu, cicit, ketika tiba hari kematian kita meninggalkan mereka semua. Apa yang kita kejar, yang kita kumpulkan hari ini, yang banyak orang mati-matian mengumpulkan hartanya, nggak pandang lagi hal haram, tiba hari kematiannya nggak dibawa harta itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka merupakan rukun dari khutbah Jumat itu mengingatkan kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan takwanya kepada Allah, laksanakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Masa muslimin rahimakumullah, berapa hari ke depan kita akan sampai kepada bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriyah tahun 1448 Hijriyah. Masih banyak umat Islam yang keliru memahami tentang Muharram. Masih banyak umat Islam meyakini bahwa Muharram atau bulan Suro dalam kalender Jawa adalah bulan bala, bulan bencana, bulan keramat, bulan sial, bulan yang mendatangkan berbagai macam musibah. Ini adalah kekeliruan memahami Muharram. Jamaah rahimakumullah, Muharram itu bulan yang dihormati, bulan mulia, bulan suci, bulan agung. Allah yang menetapkan Muharram dan 3 bulan yang lain sebagai bulan yang agung, yang suci, yang dimuliakan. Bahkan Allah sendiri memberikan nama Muharram itu. Maka Muharram disebut juga dengan bulannya Allah, Syahrullah.
Luar biasa tuh. Allah tegaskan dalam At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallah Ithna asasaran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard Minha arba'atun hurum Zalika dinul qayyim Fala taslimu fihinna anfusakum. At-Taubah surat ke-9. Dilarang membaca basmalah karena At-Taubah banyak bercerita tentang peperangan, tentang kejahatan, tentang orang-orang munafik. Apa kata Allah? Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun Allah telah tetapkan 12 bulan. Kapan Allah menetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah tetapkan setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum, kata Allah. Di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati, yang disucikan, bulan yang agung. Zalika dinul qayyim, inilah ketetapan agama yang lurus. Fala taslimu fiina anfusakum, jangan kalian berbuat kezaliman, menzalimi kalian sendiri di 4 bulan itu. Di antara tafsirnya, siapapun yang berbuat dosa maksiat di 4 bulan itu, maka ancaman hukumannya Allah keraskan. Sebaliknya, siapapun yang beramal salih apapun bentuknya di 4 bulan haram itu, Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi jamaah rahimakumullah, bicara Muharram bukan bulan angker. Dia bulan yang telah Allah tetapkan di antara 4 bulan tadi, salah satu bulan yang dimuliakan, bulan agung. Bahkan Allah sendiri mengganti nama bulan itu yang tadinya Safar awal. Kaum jahiliyah dahulu menyebut bulan urutannya Safar awal, Safar akhir, Rabiul awal, Rabiul akhir dan seterusnya. Allah ganti Safar awal dengan Muharram. Dalilnya Ustaz, Nabi SAW menyampaikan afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Allah nisbatkan nama bulan ini kepada namanya. Masya Allah. Seperti Ka'bah dinisbatkan ke nama Allah Baitullah. Mulia, bukan bulan angker, bukan bulan keramat. Umat Islam masih banyak yang punya keyakinan yang keliru, sehingga mereka menjelang bulan Suro tiba mengadakan berbagai macam ritual dengan tujuan untuk melindungi, membentengi diri dari datangnya bulan yang mendatangkan bala bencana. Nauzubillah. Sebagian ritual itu bahkan berbau kesyirikan, menanam kepala kambing di tengah kampung di perapatan, memasang sesajen di pohon-pohon besar, bertapa di gua, di sungai, di loteng rumahnya, memandikan keris-keris pusaka, ruat, kalau nggak diruat nanti dia ngamuk, menggiring kerbau bule keliling, berebut kotorannya. Banyak sekali salah dalam pemahaman tentang Muharram, menyebabkan beramal, melakukan ibadah ritual yang mendatangkan kesyirikan. Padahal meyakini Muharram atau bulan Suro aja bulan sial itu sudah merupakan kesyirikan yang disebut dengan syirik tatoyur atau syirik tiarah. Karena dalam Islam semua bulan baik, tapi ada yang lebih baik. Safar baik, Rabiul awal baik,
Rabiul Akhir baik, tapi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab itu 4 bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu lebih baik dari yang lain di luar Ramadan, lebih mulia. Maka dalam Islam tidak ada hari sial, bulan sial, tahun sial, angka sial, tempat sial, tidak ada. Kalau kita meyakini ada angka sial 13, 4, ada hari sial, ada bulan sial, ada tahun sial, atau ada tempat kejadian sial, kita jatuh dalam dosa besar yang disebut syirik tatoyur atau syirik tiarah. Sementara Nabi sampai 3 kali mengatakan at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Wa ma minna illa walakinnallah yushibuhu bitawakkal. Tidaklah seseorang dalam hatinya pasti pernah punya rasa kesialan, berprasangka buruk terhadap sesuatu yang dilihatnya, didengarnya, dialaminya, diketahuinya. Hanya saja Allah menghilangkan prasangka buruk tadi dengan tawakal kepada Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Masih banyak umat Islam kalau mendengar suara burung malam berbunyi bakal ada kematian. Lalu kalau nggak percaya, saya sudah bertahun-tahun hidup, memang betul itu. Lalu kita membenarkan ucapan itu betul, kata kamu. Apa kata Nabi? Laisa minna man tatayyara aw tutayyiru lahu. Bukan golongan kami, kata Nabi, orang yang masih tatoyur atau membenarkan tatoyur. Tatoyur bahasa mudahnya prasangka buruk atau merasa sial terhadap sesuatu, baik yang dialami, lagi tiduran ditimpa cicak, anak mau sial, atau yang diketahui, nah suara princak, ada yang mau maling, atau yang dilihat, nah ular nyebrang petak sawah, nggak usah ke pasar lah, nanti nggak laku dagang kita. Apa? Ular sial, mendatangkan sial. Maka keyakinan kita kepada Muharram bersihkan dari keyakinan yang salah bahwa Muharram bukan bulan sial, bukan bulan balak, tapi bulan mulia. Allah sendiri menggantinya dari Safar awal dengan Muharram. Jamaah rahimakumullah, ketika salah dalam memahami tentang Muharram atau bulan Syura, maka berikutnya adalah mereka mengadakan ibadah-ibadah yang tidak ada dalilnya. Kebalikan dari yang tadi. Meyakini Muharram bulan mulia sudah, tapi lalu mengamalkan ibadah di antara yang populer. Barang siapa puasa hari terakhir bulan Zulhijjah, lalu puasa lagi hari pertama bulan Muharram, maka sungguh dia telah menutup tahun lalu dengan puasa, dan tahun akan datang dengan puasa, diampuni dosanya 50 tahun. Maaf, 50 tahun. Dari segi mantannya dia sudah mungkar itu. Itu hadis palsu. Nanti menjelang bulan Syura, banyak yang broadcast di WA-nya, barang siapa mengamalkan ini bulan ini maka begini. Dicek dulu ada nggak dalil sahihnya, dicek dulu benar nggak. Kalau nggak, ngapain beramal tanpa dalil? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi. Siapa saja beramal tidak ada petunjuknya dari kami, dariku, kata Nabi, tertolak. Nanti banyak yang mengadakan sholat Asyura, begadang lek-lekan malam Asyura, malam 1 Syura, banyak sekali. Mudah-mudahan di kota ini semakin berkurang, amin. Setelah dengar khutbah Jumat nggak tidur, matanya melotot, lalu buka handphone, apa betul kata Ustaz itu? Ternyata saya selama ini
taubat kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu zikirnya. Karena Nabi pernah menyampaikan kepada sahabat, asyirku fi hazil ummati afa min dabibin al-sauda'a fi sauda'a zulmatil lail. Kesyirikan yang dilakukan umatku nanti, kata Nabi, di zaman ini, kita ini, lembut, halus, tersembunyi. Seperti apa Rasulullah? Seperti langkah-langkah semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Bayangkan, Nabi yang menyampaikan. Maka jamaah rahimahullah, seringkali orang protes, udah biasa itu. Itulah dianggap sudah biasa, dijadikan hal yang umum, diyakini. Persis kata Nabi, halus, lembut, tersembunyi. Karena banyak orang sudah melakukan. Nabi mengibaratkan seperti langkah-langkah semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Itu syirik dalam Nabi. Maka kalau nggak belajar, jelas. Yang belajar pun belum tentu selamat. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, alangkah beratnya kami kalau begitu menjaga dari kesyirikan. Kalau Nabi ajarkan zikirnya tadi, bacalah kalian pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat kesyirikan ketika aku mengetahuinya. Udah tahu tapi ikut-ikutan. Udah jelas bahwa hujan itu termasuk kesyirikan, masih juga entah, berlindung kepada Allah. Wa astaghfiruka, mohon ampun kepada Allah kalau berbuat tapi nggak mengetahuinya karena belum belajar. Alhamdulillah istiqomah, kabarnya sudah ada kajian taklim tiap malam Sabtu. Penuhilah taklim itu, datanglah ilmu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur